mengenai ini, jadi kualitas education-nya, di mana di Australia ini ada badan akreditasi yang khusus memang mengaudit semua kampus ini tiap tahun kayak gitu. Jadi ada namanya KRICOS, ada TEXA, juga ASQE, gitu kan. Jadi itu sebagai jaminan kualitas. Sekolahnya nggak bisa sembarangan kayak gitu. Apalagi untuk terima international student. Mungkin dibandingkan sama Amerika ya. Di Amerika di mana itu ada lebih dari 1.000 college dan university, tapi mereka tidak ada badan akreditasi khusus yang mengawasin gitu. Jadi kualitasnya bisa istilahnya jomplang kayak gitu. Terlihat sangat tidak sabar untuk mendengar apa yang bakal kita bahas hari ini. Ya, aku sedikit intro sebelum aku memperkenalkan rekan-rekan aku yang ada di sini. Kita tahu bahwa Australia akhir-akhir ini banyak sekali perubahan, terutama di dalam visa studentnya. Mulai dari eh, visa student yang mahal, oh itu kita udah tahu dari tahun lalu. Harganya 2.000 dan teman-teman masih demen ke Australia. Oke, kemudian pemerintah Australia buat kejutan di early March atau ya kayaknya di bulan Maret ya pertengahan ya. Tiba-tiba 485-nya dinaikin 100%. Tapi teman-teman juga masih pada mau ke Australia. Jadi eh, untuk untuk menyeimbangkan informasi supaya nggak informasi negatif aja yang kita terima, ada baiknya kita memberikan kesempatan untuk university, institutions untuk langsung menjelaskan dari site-nya mereka. Malam ini kita kedatangan tamu itu dari Australian Institute of Higher Education. Ada Sis Justina di sini. Terima kasih banyak Sis Justina sudah memberikan waktu untuk bergabung dan menjadi pembuka dari Australian Week yang akan kita adakan tanggal 9 sampai tanggal 18 April ini. Eh dan saya tidak pernah sendirian seperti yang kalian tahu, saya selalu punya partner in crime. Di sini ada Martini Chang dari Mr. Edu. Martini akan memandu jalannya meeting ini dan akan menjadi moderator untuk meeting ini. Terima kasih buat teman-teman. Ayo sama-sama kita buka hati, buka telinga, kita tuang dulu apa yang ada di dalam pikiran kita biar gelasnya kosong jadi bisa absorb apa yang akan disampaikan. Martini, the stage is yours. Thank you, Utami. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di webinar kita malam hari ini. Saya Martini Chang dari Education Overseas Services dan Mr. Edu. Webinar malam ini, seperti yang Sis Utami tadi udah bilang, kita ada Sis Justina dari AIH atau Australian Institute of Higher Education. Nah, nantinya Sis Justina akan memberikan info tentang peluang yang kalian bisa raih di Australia, terutama secara spesifik di tiga skill yang banyak dicari di sana ya, yaitu cyber security, data analytics, dan project management. Yuk, tanpa lama-lama lagi, kita langsung dengerin presentasinya. Seperti biasa, untuk kalian yang mau tanya saat presentasi sedang berlangsung, silakan drop questions in the chat box ya. Atau kalau mau tanya langsung, nanti bisa raise hand setelah presentasi selesai. Oke, now listen to Sis Yusina. Makasih Kak Tini. Makasih Kak Utami juga atas undangannya untuk hari ini bisa berjumpa dengan kalian semua. Mohon izin aku share ada sedikit slide ya supaya kita nggak cuma ngeliatin muka-muka kita aja ya kan. Oh, sebentar. Kamu dingin. Maaf tadi share-nya sepertinya salah. Oke. Sekali lagi selamat malam semuanya.
Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Justina. Jadi saya Regional Manager untuk Australian Institute of Higher Education. Untuk singkatnya aku singkat IAH aja ya, supaya gampang. Nah, hari ini aku mau share sedikit mengenai skill yang paling dicari saat ini sih di tahun ini dan juga ke 5 tahun mendatang begitu ya. Karena kan kita mungkin mau kuliah lagi nggak cuma perlu melihat 1 tahun ke depan, karena kuliah biasanya minimal antara 2 sampai 3 tahun ya kan. Jadi kita perlu lihat jangka jauh juga. Nah, kita pingin apa memberikan kalian tuh skill yang bisa apa namanya aplikasikan langsung dalam karir kalian, nggak cuma hanya selembar kertas aja gitu kan. Nah, mungkin ini kalian sudah sadar sendiri juga ya kan, sekarang ini job market itu perubahannya sangat cepat, apalagi sejak mulai pandemi kemarin itu kita apa diinterupsi kayak gitu. Jadi kayak kita dipaksa ada melakukan banyak perubahan. Kayak sekarang ini bentuk kita se-online ini kan juga salah satu bentuk perubahan juga akibat tadi ada pandemi ya kan. Jadi kalian juga apalagi mulai dari tahun kemarin tuh bisa ngelihat kalau trending AI ini sangat berkembang pesat ya. Yang mulai kemarin kita pertama lihat ini kaku, ini kayak kotak-kotak gitu, apa animasinya sekarang udah bener-bener kayak orang sungguhan, iya kan? Jadi AI ini juga dipakai di semua hal, di semua bidang, baik kita apa dari tadi segi media kreatif gitu kan, ataupun di kerjaan juga gitu kan, bikin report bahkan atau bikin simple email juga juga kita pakai AI sekarang ya kan. Sedikit-sedikit juga pasti semuanya tanya AI. Kemudian semua itu juga berdasarkan apa? Mesti ada data gitu sekarang. Jadi bisnis ini istilahnya bergantung banget dengan data sekarang. Nggak hanya istilahnya memperkirakan atau dengan kita feeling istilahnya ya kan itu sudah nggak bisa lagi sekarang. Kemudian apa namanya perusahaan itu juga karena tadi kan namanya data ini kan bisa billions ya, banyak banget. Tapi juga kalau tidak bisa diolah juga percuma gitu istilahnya ya kan. Jadi company juga membutuhkan sesuatu yang mempergunakan data ini untuk bikin keputusan di kedepannya ya kan. Jadi apakah kita sudah siap dengan ini adanya perkembangan yang kita mungkin tidak duga sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya begitu. Nah, jadi kalau misalnya benernya employers tuh apa sih yang mereka cari di sekarang ini? Itu mereka nggak ngelihat cuma selembar ijazah itu sudah nggak berguna sama sekali gitu kan? Mungkin biasanya bahkan untuk kita ngecok itu, oh, ijazah kita buat kacang goreng gitu, bungkus kacang goreng ya kan? Jadi ngedahkan nilai, apalagi nilai itu sekarang juga apalagi kalau di misalnya di Australia kita ngelamar kerja kita nggak dilihat transkrip gitu. Jadi em, sangat tidak dibutuhkan nilai kayak A atau semuanya perfect gitu ya. Justru yang paling butuh adalah skill atau soft skill gitu kan. Nah, itu yang kita mau bahas sekarang. Nah, mungkin pertama yang paling penting itu adalah mengenai ini skill business thinking gitu. Jadi gimana kita bisa berpikir pintar ya kan, menyelesaikan permasalahan yang kompleks gitu. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan otomatis kita mesti memahami gimana suatu bisnis itu berfungsi atau bekerja gitu. Nah, kalau kita sudah memahami otomatis kita bisa meningkatkan sistem yang ada di bisnis atau perusahaan kita. Dan juga kita mesti bisa memakai tadi yang pengetahuan kita ini untuk mencari suatu inovasi baru yang belum dilakukan sebelumnya. Begitu. Nah, jadi benarnya salah satu yang profesi aku pengen kenalkan adalah juga hari ini ada namanya bisnis analis. Yaitu bisnis analis adalah seorang problem solver intinya sih gitu. Jadi yang bisa memberikan solusi dari suatu problem. Nah, seorang bisnis analis ini dia menjembatanin antara bisnis dan teknologi kayak gitu. Jadi apa namanya mengkombinasikan kedua bidang ini ya. Sorry, ini agak lidahnya keblibet. Jadi juga meningkatkan gimana operasional suatu perusahaan itu bisa beroperasi dengan baik dan membantu para leader atau apa namanya pimpinan usahanya untuk bisa membuat keputusan yang penting untuk masa depan bisnisnya kayak gitu. Jadi seorang bisnis analis itu adalah benernya otak di belakang transformasi bisnis begitu. Jadi ini sekilas aja apa namanya supaya kalian tahu prospek
ini kerjanya. Jadi kalau misalnya angkanya ini memang saya bicara di Australia kayak gitu karena dari kampus saya kan di Australia. Jadi datanya saya paling gampang carinya di Australia gitu kan. Nah, ini dari situs mencari kerja yang salah satu yang populer di sana seek.com.au di mana teman-teman bisa cari sendiri juga apa informasinya. Seorang bisnis analis ini salary-nya sekarang 120.000 lebih di Australia tipikalnya gitu. Jadi ini rata-rata pemulanya ya. Kayak gitu. Dan yang paling penting tadi saya sudah bilang adalah job growth. Jadi apakah nanti setelah kita kuliah antara 2 atau 3 tahun tuh masih butuh gitu kan. Nah ini proyeksinya 5 tahun mendatang ada kenaikan lebih dari 20%. Kayak gitu. Jadi kita bisa ngerasa aman gitu kan ya. Dan saat baru kemarin aku screenshot, ini ada sekitar 7.000 lebih lowongan di Australia untuk profesi bisnis analis ini. Kayak gitu. Nah, jadi berikutnya nih skill yang kedua masih berhubungan dengan teknologi juga. Nah, itu profesinya kita namakan data analytics skill-nya gitu. Jadi kita perlu punya skill dalam menganalisa data juga gitu. Jadi apa namanya? Kita mesti memahami trends yang lagi terjadi ya kan. Juga kita bisa menggunakan data tadi yang berbiliar-biliar apa jumlahnya ya untuk bisa menyelesaikan problem yang terjadi kayak gitu. Jadi sampai ada istilahnya sekarang data is the new oil gitu kan. Jadi sekarang kan lagi hot oil ya kan. Masalah minyak ini lagi selalu dibicarakan. Nah, ini kita juga ada istilah namanya data is the new oil. Saking dibutuhkannya. Nah, seorang data analis itu kita juga bisa analogikan seperti seorang digital detektif gitu, teman-teman. Jadi mereka akan menemukan pattern-pattern yang tersembunyi gitu. Kemudian apa namanya mencari ini juga ya misteri di data-data ini, itu apa artinya? Dan bisa menyimpulkan artinya dengan tadi misteri ini disimpulkan itu gimana apa namanya artinya kayak gitu. Jadi kita tidak menebak istilahnya tapi kita tahu benar-benar dengan pendukung data yang tadi kita apa ini kumpulkan kayak gitu. Nah, ini juga tadi kembali ke situs yang sama, tapi di bidang data analytics itu job growth-nya juga sangat bagus, lebih dari 20%, dan salary-nya kalian bisa lihat juga. Untuk pemula itu lebih dari 100.000 per tahun, dan kalau sudah berpengalaman bisa sampai 136.000. Ini kalau misalnya dirupiahkan, sekarang kebetulan sekitar 11.000 ya, tapi supaya gampang 10.000 gitu kursnya, sekitar 1,3 M kalau sudah berpengalaman sebagai seorang data analisis sana gajinya. Dan waktu saya screenshot tuh ada lebih dari 3.600 lowongan di Australia untuk profesi ini begitu. Kemudian mungkin berikutnya aku nanti juga akan kasih contoh yang berhubungan sama skill-skill ini supaya juga lebih nyantol. Nah, skill yang ketiga ini kita apa namanya perlukan suatu, suatu apa ya seorang project manager atau project management skillnya kayak gitu. Di mana mereka ini adalah orang-orang yang bisa menjadikan ide jadi kenyataan kayak gitu. Jadi make ideas happen. Jadi mulai dari mengatur, mengorganisir juga memimpin ini ya timnya juga mesti apa ya mendorong hasil yang ingin dicapai juga begitu. Nah, seorang project manager itu apa saat ini salary-nya juga sangat bagus, 150.000 ya kan, average-nya per tahun, ini AUD ya. Kemudian lowongannya juga ada lebih dari 14.000 saat ini. Dan job growth-nya juga itu akan ada peningkatan 5% dalam 5 tahun ini. Begitu. Jadi yang penting kalian mesti cari tahu ini profesi yang kalian pengen jalanin di Australia apakah stagnan atau bahkan turun itu jangan sampai terjadi ya kan. Kemudian mungkin kalau misalnya masih bingung juga project manager itu kerjanya apa sih ya kan? Sebenarnya banyak bidang yang membutuhkan seorang project manager. Jadi kalau misalnya seorang manager itu bekerja di bidang banking and financial services itu salary-nya bisa sekitar 162 ribuan begitu. Jadi dibutuhkan juga di accounting, di construction, di consulting, and strategy juga butuh ya kan? Ataupun di desain arsitektur juga butuh gitu. Bahkan kemarin dari beberapa itu saya lihat juga anak-anak yang lulusan engineering itu mereka masih kesulitan cari kerja di Australia. Nah, mereka ngambil kuliah kembali tapi jurusannya project management begitu. Ya ini hanya sekedar contoh ya, tapi lebih banyak dari ini benernya.
Ini justru benernya adalah yang rata-rata gaji tertinggi untuk project manager. Jadi bukan berarti ini aja. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngomongin apa namanya winning combo ya. Jadi apa sih yang paling butuhkan dari suatu perusahaan tuh supaya bisa survive ya kan? Itu adalah mereka punya orang-orang yang bagus ya kan di perusahaannya yang bisa apa namanya memahami data. Ya, tadi juga menginterpretasikan data ya kan, dan juga mungkin mereka mesti bisa punya kemampuan leadership juga, kayak gitu. Itulah yang dibutuhkan dari employer sekarang, gitu. Juga tadi kalau misalnya kita mau simpulkan dari ketiga skill tadi, data analis itu adalah yang menemukan problemnya apa, bisnis analis adalah yang memikirkan atau menentukan apa sih yang perlu diubah, apa yang perlu dilakukan dari temuan itu, kemudian project manager ini yang melakukannya tadi yang turn ideas untuk jadi kenyataan, kayak gitu. Inilah gimana caranya suatu perusahaan modern bisa bersukses. Nah, kemudian aku mau nyebutin satu lagi yang skill yang sangat-sangat kritikal sih. Jadi semua itu juga tadi kayak misalnya kita punya data di perusahaan, kemudian kita punya apa suatu ide gitu kan. Kita sudah simpen misalnya di server perusahaan gitu kan, tinggal mau dilakukan tapi tiba-tiba kebobol sistemnya. Ya, mungkin sama pesaing kita atau mungkin sama hacker yang pengen minta tebusan atau sebagainya itu kan bahaya ya kan. Makanya kita juga butuh yang namanya cyber security. Begitu. Ini jadi makanya kebutuhannya juga sangat kritikal. Apalagi kita lihat bisa dilihat di Indonesia juga butuh ya, nggak cuma di Australia aja. Seringkali kan bisa data kita di istilahnya kayak Tokopedia ataupun di Pertamina apa semua kebobolan ya kan. Jadi seorang cyber analis ini, cyber security analis maaf, itu memproteksi ini sistem dalam perusahaan dan stop supaya hackers itu tidak eh, apa sampai membobol data kita gitu kan. Ini perusahaan apa namanya juga lagi high demand dan juga salary-nya juga tinggi begitu. Ini tiba-tiba ada merah ini saya nggak tahu dari mana. Kemudian salary-nya itu menurut situs tadi yang sama sekarang sekitar 110.000 dan job growth-nya ini yang paling bisa kalian lihat yang paling tinggi di antara tadi profesi-profesi yang lainnya yaitu sampai lebih dari 30% begitu. Kemudian mungkin apa namanya? Tadi aku jadi kasih analogi ya mungkin balik lagi juga kayak yang ke sedikit sebelum saya bersecurity juga agak kelupaan soalnya. Nah mungkin di sini kalian aku mau kasih suatu contoh. Jadi kalau misalnya kalian di sini punya warung kopi, ya kan contohnya. Kemudian kalian lihat pertama ini rame banget gitu kan. Oh tiap malam itu ada ratusan orang yang minum kopi, makan, nyemil gitu kan sampai apa namanya subuh gitu kan. Nah tiba-tiba suatu waktu bulan let's say bulan ini kok mulai berkurang ya pendapatannya kalian gitu, nggak sebanyak kemarin gitu yang laba kalian dapatkan. Nah kalau sebagai orang awam kalian pasti pikirnya apa namanya? Oh, ini mungkin karena kopinya nggak enak kali ya. Orang-orang apa minum kopinya nggak suka. Atau mungkin orang-orang pikir ini kemahalan kali ya. Atau mungkin jangan-jangan bosan gitu di warkop saya ini membosankan apa ya gitu. Tapi itu kan namanya tebakan gitu kan. Jadi kira-kira atau insting gitu kan. Nah, itu yang apa namanya tidak bisa benernya dilakukan dalam suatu bisnis gitu. Jadi kita tidak tidak boleh hanya menebak, tapi mesti harus pasti. Jadi tahu ini alasannya apa kayak gitu. Nah, di mana nanti seorang bisnis analis data analis, bisnis analis dan project manager akan bekerja sama gitu. Jadi seorang data analis dia akan mulai mencari tahu. Oh, eh, dia bikin dulu pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya jam berapa itu mulai sepinya kayak gitu. Kemudian produk-produk apa menu apa yang nggak diminati sekarang kayak gitu jadi mengumpulkan data penjualan juga ya kan juga misalnya dilihat juga ini jumlah tamunya ternyata kok sama sih di total-total tapi kok pendapatannya berkurang kayak gitu apakah itu yang terjadi ataukah memang tamunya memang tidak datang kayak gitu atau mereka datang tapi pembelanjaannya kurang kayak gitu nah jadi seorang data analis dia akan mengumpulkan data ini
kayak gitu. Nah, setelah dia menemukannya, kemudian apa namanya, menyimpulkannya, oh ternyata waktu sepi itu misalnya jam 3 sampai jam 4 kayak gitu. Atau terus yang bikin apa namanya, bukan yang bikin, yang nggak laku ini menu es kopi mungkin ya. Ini kok apa, bukan mungkin tadi. Oh, datanya tuh memang penjualan es kopi yang paling berkurang kayak gitu. Kemudian misalnya ini pelanggannya tetap sama ke orangnya kayak gitu. Cuma salesnya aja yang turun. Nah, dari situ nanti bisnis analis yang membaca kembali datanya, kemudian menentukan, oh kalau gitu ya udah kita bikin aja promosi jam 3 ke 4 ini, atau misalnya kita ganti menunya aja, atau dan keputusan yang lainnya itu seorang bisnis analis kayak gitu. Dan kalau project manager, nah dia yang bikin nanti planningnya, misalnya ada promosi, misalnya bikin ada diskon, ataupun ada di apa di apa ini datengin artis kayak atau influencer kayak gitu-gitu. Nah, yang project manager yang make it happen kayak gitu. Jadi itu contoh misalnya dalam apa case ya, kita punya warung kopi contoh kayak gitu. Mungkin berikutnya aku mau sedikit cerita mengenai kampusnya sendiri sih, di mana nanti kalian bisa lihat kita offer program itu yang memang sesuai dengan tadi skill-skill yang tadi sudah saya ceritakan. Jadi mungkin pertama mengapa Australia dulu, karena kita juga pertama mau bicara secara global ya kan, di mana trennya juga benar sama sih, semua yang tadi saya jelaskan itu skill dibutuhkan nggak cuma di Australia aja kayak gitu. Jadi misalnya kalian mau ke Singapura, kalian mau ke Dubai ya kan, tetap aja juga kebutuhannya sama. Jadi tadi cyber security dan sebagainya. Nah, kalau Australia itu mungkin aku yang bisa share adalah mengenai ini. Jadi kualitas educationnya, di mana di Australia ini ada badan akreditasi yang khusus memang mengaudit semua kampus ini tiap tahun kayak gitu. Jadi ada namanya KRICOS, ada TEXA, juga ASQE gitu kan. Jadi itu sebagai jaminan kualitas. Sekolahnya nggak bisa sembarangan kayak gitu. Apalagi untuk terima international student. Mungkin dibandingkan sama Amerika ya. Di Amerika di mana itu ada lebih dari 1.000 college dan university, tapi mereka tidak ada badan akreditasi khusus yang mengawasin gitu. Jadi kualitasnya bisa misalnya jomplang kayak gitu. Nah, juga kalau misalnya di Australia itu kan kalian punya kesempatan juga untuk bekerja selama kalian kuliah, dan juga sudah selesai, kalian juga bisa untuk melanjutkan dengan post tadi work visa, jadi bekerja di sana lebih lama lagi kayak gitu. Juga dari segi apa, penduduknya itu sangat multicultural, jadi nggak ada yang namanya misalnya orang Western itu atau Caucasian tuh dia mayoritas itu tidak lagi kayak gitu. Jadi sangat multicultural. Jadi orang Indonesia juga banyak, orang Asian yang lain juga banyak kayak gitu. Dan environment juga apa, cenderung lebih safe ya dibandingkan dengan negara-negara lain kayak gitu. Dan job marketnya juga tetap stabil gitu. Jadi meskipun memang challenging ya, sangat apa namanya, berkompetisi gitu ya, kompetitif, tapi tetap dibandingkan negara lain tetap masih kuat. Nah, kalau dari AIH sendiri, ini yang akan saya jelaskan sedikit lebih jauh setelah ini, yaitu kita punya sesuatu yang namanya blok model. Kemudian sistem perkuliahannya juga pakai yang namanya hybrid one gitu. Kemudian pembayarannya juga unik sekali. Jadi kayak istilah dicicil gitu. Kalau di kampus lain biasanya langsung satu semester atau satu term gitu kan, atau satu trimester gitu. Kita pembayarannya bisa per blok gitu atau per bulan kayak gitu. Nanti saya jelaskan lagi. Kabar bagusnya juga kita sudah nggak pakai ujian gitu. Jadi tidak ada yang namanya final exams di dalam tiap jurusan kita. Ya kecuali satu jurusan accounting, karena itu masih mengikuti persyaratan dari CPA sama CANZ dari badan akreditasinya. Tapi untuk jurusan lain sudah no exam kayak gitu. Kalau bingung, loh, terus itu penilaiannya dari mana? Nah, itu kita memang kasih assessment itu berdasarkan yang terjadi di dunia kerja, gitu. Jadi dosennya bisa kasih tugasnya apa, macam-macam tugas istilahnya. Jadi kalau misalnya contohnya bisa berupa business case atau project kayak gitu. Jadi macam-macam. Kemudian juga uniknya kita punya dua kampus, Melbourne dan Sydney. Jadi dua kota terbesar di Australia. Nanti juga aku bahas lagi. Dan yang paling penting kita punya namanya PIP atau Practical Industry Project gitu. Mungkin di bahasa Indonesia ini gitu bisa dibilang magang ya. Kayak gitu. Jadi aku bahas lagi nanti. Yang pertama mungkin aku mau singgung PIP dulu sih. Jadi PIP Practical Industry Project ini kalian sewaktu belum lulus nanti ya. Jadi semester terakhir sebelum lulus itu akan kita terjunkan ke suatu perusahaan sesuai dengan jurusan masing-masing.
kayak gitu. Tidak ada biaya tambahan ini bang sudah masuk dalam mata kuliah gitu. Jadi mata kuliahnya namanya capstone unit gitu. Dan ini memang tujuannya supaya kita beri kalian yang namanya network sih kayak gitu. Jadi kalian sudah punya istilahnya batu loncatan. Misalnya di perusahaan itu kalian lagi ada lowongan gitu, ya, silahkan langsung lanjut di situ. Atau misalnya kalian nggak suka atau memang lagi nggak ada lowongan, nah kalian selesai dari PIP ini akan dapat juga namanya certificate atau badge bisa dipasang di LinkedIn gitu. Soalnya sekarang orang Australia kan apa lebih ngelihat ini ya profil di LinkedIn dibandingkan mereka suruh kalian kirim CV atau resume gitu. Tapi mereka prefer lihat ini LinkedIn gitu kan. Nah, itu makanya kita bisa berikan yang namanya Australian Experience ini sebelum kalian lulus. Bentar, oke, jadi kalau dari kampusnya dua-duanya ini baik Melbourne atau Sydney, dua-duanya di pusat kota gitu. Dari apa Central Business District-nya. Melbourne dan Sydney kayak gitu. Kalian bisa ngecek di Google Map juga cara tepatnya. Nah, jadi deket banget dengan train station ataupun bus station gitu. Jadi kalian bisa akses kemanapun, misalnya tinggalnya jauh sama saudara 1 jam dari pusat kota Sydney gitu. Tapi nggak masalah karena aksesnya di Australia kan gampang juga ya public transportationnya kayak gitu. Jadi cari kampusnya juga gampang gitu. Kemudian ya sedikit mengenai kotanya sih. Ini kota favorit yang menurut personalku sih aku paling suka Sydney secara pendapat pribadi juga. Jadi kalau di sini Sydney adalah kota yang terbesar, kota bisnis terbesar di Australia. Bukan ibu kota ya, banyak yang salah mengira Sydney ini ibu kotanya Australia, bukan. Nah, tapi dia kota bisnis terbesar di Australia. Gitu. Dengan otomatis ya kayak kita lihat aja di Jakarta otomatis kesempatan kerja lebih banyak dibandingkan contoh misalnya di Surabaya seperti saya kayak gitu ya kan itu kan sudah logika kayak gitu. Makanya banyak multinational company itu dia kantornya ya milih di Sydney ataupun Melbourne sebagai dua kota terbesar di Australia. Kayak gitu. Otomatis makanya employability lebih tinggi di sini. Gitu. Ini mungkin aku mau singgung sedikit, mungkin kalian sering dengar kayak misalnya oh regional itu kota-kota kecil tuh apa lebih gampang tinggal di sana. Nah, tapi kenyataannya di sana itu mereka juga ekonominya pada susah kayak gitu. Jadi ini saya lihat juga dari pengalaman teman-teman saya yang tinggal di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi mereka kesulitan. Apa tuh unemployability itu sangat tinggi di kota-kota yang kecil. Kemudian Melbourne, ini juga kampus kita yang kedua. Jadi tidak ada bedanya. Kedua kampus ini sama persis begitu. Nah, Melbourne ini dia juga secara constantly sekarang sudah lebih dari 5 tahun dia nomor one sebagai most livable city di dunia ya di Australia sendiri dia nomor satu, the best student city juga menurut QS kayak gitu rankingnya. Jadi kalian bisa bayangkan kenyamanannya untuk di kota ini. Dan apa balance lifestyle ya misalnya kalian selesai dari kerja atau selesai dari kuliah ya kalian istilahnya bisa menikmati hidup istilahnya kayak gitu jadi mau ke pantai juga deket mau ke gunung juga deket kayak gitu jadi itu yang saya perhatikan kalau orang Australia kalau sebenarnya di luar jam kerja ya mereka mau ini ya apa namanya enjoy life gitu kan tidak kayak orang Asia yang kerja 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 terus begitu kan kemudian mungkin aku mau putar sedikit ini kampus yang tadi. Want more control over your Nah, jadi kita bisa bilang kita ini perkuliahannya itu fleksibel sih. Jadi kita ada yang namanya sistem hybrid one, di mana total kuliahnya itu dalam 1 minggu adalah 8 jam. 4 jamnya itu online dalam 1 hari, kemudian sisanya 4 jam itu on campus ke kampusnya. Jadi dengan kata lain ke kampusnya cuma secara fisik seminggu sekali aja. Begitu. Nah, kalau kalian cari kerja part time dengan apa jadwal kayak gini, itu employer akan lebih gampang kali terima atau kasih kalian jadwal kayak gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang kita tidak ada exam lagi ya. Jadi tetap ada yang namanya assessment, tetap ada penilaian nanti nilainya tadi HD itu E gitu kan, gitu-gitu. Eh, tapi dosennya akan menentukan masing-masing apa itu assessmentnya, begitu. Nah, tadi yang aku mau tekankan ini tadi, kalau misalnya orang kerja itu kan nggak ada yang nama ujian ya. Itu yang kita makanya kenapa tidak ada ujian. Nah, gitu. Tapi nanti kalian boskan kalian bisa suruh, oh bikin aku project ini, atau misalnya bikin ini apa
bisnis plan, kemudian presentasikan. Nah, itu yang kita ajarkan di perkuliahan. Nah, untuk program S1-nya, kita sebenarnya ada 5 jurusan, selain dari tadi yang apa 4 skill benernya, termasuk yang critical, aku jelaskan. Eh, kita juga ada accounting, business information system, hospitality and tourism, ada business management dan project management. Itu ini untuk level S1. Jadi lamanya 3 tahun semuanya sama. Tuition fee-nya juga sangat affordable, aku pengen tekankan. Jadi kalian kuliah S1 ini nggak sampai 400 juta kalau dirupiahkan gitu. Ya tergantung kurs ya. Kalau 10.000 nggak sampai 400 sih gitu. Itu total 3 tahun ya. Jadi kalian bisa hitung sendiri per tahunnya berapa. Dan supaya gampang tadi, pokoknya satu mata kuliah itu yang ini sekitar 1.000-an itu gitu. Kemudian persyaratannya juga kalian mesti 18 tahun tuh yang paling penting, paling mudahnya untuk S1-nya. Dan yang paling penting adalah kemampuan bahasa Inggris otomatis, yaitu IELTS-nya kita minta 6,0 gitu. Postgraduate atau S2. Nah, kalau kalian sudah berusia di atas 21, saya sarankan jangan balik ke S1 lagi. Incar aja yang S2, yaitu kita punya MBA, Business Information System, ada yang general, ada yang cyber security, data dan data analytics. Kemudian kita punya MPM atau Master of Project Management. Kabar bagusnya untuk tadi MBS yang general, cyber security sama data analytics, S1-nya bebas. Gitu saya mau tekankan. Jadi tidak harus S1-nya IT. Gitu. Nah, kalau kalian khawatir nggak bisa ngutip, jangan khawatir. Karena di semester awal tuh kita kasih fundamental satu basic in programming. Kayak gitu. Jadi, nggak perlu khawatir nggak bisa ngikutin. Jurusan bahasa pun boleh, terserah pokoknya S1-nya. Yang penting akreditasinya A atau B di Indonesianya. Gitu. Nah, durasi master ini lebih cepat ya daripada S1 itu juga kan tadi kenapa aku sarankan daripada balik S1 lagi kalau sudah di atas 21 langsung S2 aja. Karena hanya 2 tahun tadi S1 3 tahun gitu kan otomatis biaya hidup juga lebih tinggi kalau misalnya kita belajarnya lebih lama. Nah, ini tuition fee-nya kalian bisa lihat di layar juga. Jadi nggak sampai 400 juta juga untuk 2 tahun totalnya. Nah, persyaratannya itu untuk master itu S1-nya mesti akreditasi A atau B dari Indonesia atau kalau misalnya di luar itu kalian akan kita bantu paketkan dengan graduate diploma gitu. Jadi graduate diploma ini jangan khawatir kalian juga nggak rugi sama sekali karena benernya master yang 2 tahun itu tahun pertamanya adalah graduate diploma. Begitu. Jadi secara on paper aja di kertas kalian kelihatannya ada 2 program, tapi kenyataannya sama. Jadi di sana nanti kelasnya tetap jadi satu. Beasiswa juga sama kayak gitu. Total biaya juga sama. Gitu. Justru IELTS-nya lebih mudah kalau misalnya kalian direct langsung ke master program itu 6,5 IELTS-nya. Tapi kalau kalau graduate diploma itu 6,0 cukup. Jadi sama kayak masuk ke S1 untuk IELTS-nya gitu. Saat ini kita ada 3.000 siswa lebih yang lagi belajar di kita dan yang paling penting apakah mereka happy ya kan? Jadi retentionnya ini apakah mereka berhenti tengah jalan gitu? Tidak. Jadi mereka lanjut sampai mereka selesai itu 99% begitu. Kita juga ada di sosial media, kalian bisa follow. Jadi kalau misalnya di Instagram itu pakai AIH _Australia. Kalau misalnya di Facebook itu pakai nama panjang Australian Institute of Higher Education. Di LinkedIn juga sama nama panjang juga. Gitu teman. Nah, mungkin aku pengen tahu mengenai kalian sekarang. Nah, dari kalian semua ini yang hadir hari ini, apa sih yang kalian pengen ini kuasain atau kamu pengen pelajarin kayak gitu? Apakah kamu suka teknologi? Kamu ketik 1 di chat. Kalau kamu suka bisnis, kamu ketik 2 di chat. Kalau kamu suka mimpin orang, tolong ketik nomor 3. Dan kalau kamu nggak tahu, cuma iseng-iseng aja, ya kan hari ini, silakan ketik nomor 4 coba. Ambil aku stop sharing dulu kali ya. Itu sekilas dari mungkin dari apa yang pengen aku sampaikan hari ini, aku balikin ke Kak Utami dan Kak Martini. Seru banget ya, tadi Thank kita tuh you. langsung dijambrengin sama number 10. Coba bayangin aja, Ya, tiba-tiba yang gue tulis tuh di dalam promotion itu cuman gaji eh, gaji di Australia itu bisa mencapai 900 juta. Ternyata lebih loh, 1,5 M.
Untuk Iya, itu untuk lulusan betul tadi aku sekali. lihat data science ya, data science, Ya, cyber Data security. data analitis, analitik sorry, bisnis Heeh. analitis, juga cyber security, juga project manager itu semuanya di atas 100.000 memang. Uh, itu kalau wow. kalian masuk Betul. ya, bisa langsung disponsorin pakai 482 tapi pakai spesialis skill stream. Karena semua yang di Mm-mm. atas 145.000 itu pakai spesialis skill stream dan visa kerjanya cuma 21 hari. Hmm, Mantep, Pol. Tin, keren gimana keren. menurut dirimu? Keren banget sih. Luar biasa sih ini. Bener-bener informatif banget ya. Dan bayarnya Langsung. kecil. Iya, udah paket komplit nih. Cuma ini Baca, teman-teman ya sebelum bacain karena beberapa pertanyaan sama pada nanya maksimal usia. Sebelumnya untuk Australia tuh ada batasan usia dan mereka memang sangat ketat di usia. Jadi kalau untuk S1 di AIH sendiri kira-kira maksimal berapa sis usianya? Betul. Thank you Kak Martini. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk bachelor atau S1 kita ini apa minta supaya di bawah 21 tahun. Kayak gitu. Jadi itu yang memang apa visanya masih gampang istilahnya. Begitu. Nah kalau Jadi S2 ha-ha. Kalau S2 betul. Jadi kalau ini Kak, S2 itu kita apa namanya standarnya itu maksimal 30 tahun. Tapi kalau hmm, misalnya di atas itu bisa case by case sih. Kalau misalnya master memang lebih fleksibel dibandingkan bachelornya. Begitu. iya. Karena Mm-mm. bachelor biasanya langsung dari fresh graduate lah. Jadi Mm-mm. nggak lama gap year-nya. Itu Betul. teman-teman. Jadi untuk usia, memang Australia tuh adalah yang salah satu yang paling ketat ya. Bahkan ya negara lain mungkin yang nggak ini usia mungkin masih ada kayak New Zealand, Kanada, UK itu masih oke lah. Tapi kalau untuk Australia, seperti yang Sis Justina bilang, ada maksimal usianya dan itu memang Betul. sudah nggak bisa ditawar ya. Masalahnya visa juga mahal banget loh. Jadi kalau misalnya sudah tahu usianya nggak masuk, mendingan oke lah kita cari opsi lain di negara lain mungkin daripada kalian memangnya mau sumbang duit ke ini imigrasi Australia 25 juta ya sis ya visanya. Betul. Iya, makanya. Oke, kita mulai start bacain pertanyaan aja ya. Karena udah banyak pertanyaan dan sebagian udah berusaha aku jawab supaya nggak terlalu lama. Oke. Oke. Em, bachelor atau master? Jadi ada bachelor sama master ya teman-teman. Lalu untuk AIH ini assessment levelnya di level berapa sis? Sorry, untuk assessment level dari kampus maksudnya ya berarti. Mm, 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 mm. Oke. Kita sekarang level 2 kebetulan untuk AIH. Level 2. Oke. Level 2 masih aman sih. ini setahu aku ya, AIH ini visanya hampir nggak pernah ketolak deh. Bagus Kita sih. memang dari seratus Indonesia persen ya? 100%. Dari 2 tahun setengah ini tidak ada yang ketolak. 100% green. Wow, keren banget. Mantap, mantap. And then untuk waktu belajarnya tergantung dari program yang diambil ya sis ya. Berarti kalau untuk bachelor itu berapa tahun, master berapa tahun Mm-mm. mungkin boleh di-share sama teman-teman. Betul, Kak. Jadi kalau misalnya bachelor tuh 3 tahun, ini sudah standar di Australia. Itu S1-nya lebih cepat dari kita ya. Di kita 4 tahun, mereka di Australia itu memang apa kebanyakan 3 tahun. Kecuali misalnya honors program itu kita nggak usah bicarakan juga sih itu yang untuk misalnya ditawarin baru kita ngambil honors program. Tapi biasanya tipikal S1 yang untuk berkarir ya itu hanya cukup 3 tahun sudah bachelornya. Ya. Mm-mm. Lalu yang master Master hanya cukup 2 tahun aja, Kak. 2 tahun ya. Oke. Ha-ha. Oke, next question. Izin bertanya, apakah jurusan project management juga bisa terjun ke bidang oil dan and gas? Dan apakah Hmm. ketika magang bisa ditempatkan di company tersebut? Serta apakah juga memfasilitasi tes untuk CAPM, Certified Associate in Project Management? Terima kasih. Thank you. Ini sepertinya pertanyaan dari Andri kayaknya ya. Ya, Oke, aku agak bingung sih itu apa Anda sih baca chatnya banyak banget gitu. iya. Ini aku Jadi bantu bacain, tenang, thank sis. you. Kalau untuk Andri, ya termasuk project management juga termasuk bisa terjun ke oil and gas juga. Jadi sebenarnya semua industri itu butuh seorang project manager sih, gitu. Jadi mungkin aku izin share untuk yang tadi di website sik.com itu bisa lebih
Dieksplor lagi teman-teman juga misalnya mau buka sendiri juga boleh nanti. Aku share juga tapi. Sebentar ini tutupan ya Windows-nya. Sebentar. Ini dia. Nah, kalau misalnya seorang project manager di Australia ini kita bisa lihat di sini juga mesti punya degree ya kan. Kemudian setelah lulus kita mesti mengajukan ini akreditasi untuk jadi membernya AIPM ini, Australian Institute of Project Management kayak gitu. Tapi ini mesti dilakukan sendiri sih. Nah, biasanya di sini pasti ada apa namanya, sorry, persyaratan kalau kita mesti sudah berpengalaman di lapangan itu berapa lama kayak gitu. Tapi secara lengkapnya kita mesti masuk ke websitenya AIPM ini, AIPM. Begitu. Jadi untuk sertifikasi mesti dilakukan sendiri sih. Gitu. Andri tadi yang tanya ya. Oke. Lalu sis, untuk Melbourne and Sydney harganya sama nggak? Sama, betul Kak Martini. Ya. Gak ada bedanya sama sekali dua kota ini. Oke. Lalu em, kalau MBA ke depannya gimana future karirnya? In demand nggak di Aussie? Kebetulan kita MBA-nya ini fokusnya di business analytics sih. Gitu. Jadi berhubungan juga dengan data lagi juga ya. Jadi masih bisa related dengan tadi business analis dan data analis begitu. Tapi kalau memang lebih pengen banyak lagi skillnya di dalam dua bidang ini kan soalnya nanti waktu kita interview kita mesti membuktikan kita ini bisa apa di dalam cybersecurity atau bisa apa di data analytics-nya gitu kan. Nah, kalau semakin banyak kita pelajarin kan otomatis interviewnya semakin bagus. Kayak gitu. Jadi MBA ini bisa juga tapi ilmunya lebih sedikit lah istilahnya dibandingkan yang MBIS-nya. Kayak gitu. Oke. Oke, Hmm. next. Saya sekarang sedang S1 IT tahun ketiga, Kak. Untuk yang S2 Cyber, apakah berkemungkinan besar pas lulus bisa langsung kerja di perusahaan Aussie jadi white collar dan jadi lebih mudah untuk PR? Hmm, tadi kembali memang demand-nya lagi tinggi untuk cybersecurity. Jadi kalau misalnya jangan istilahnya jangan kuliah aja sih kalau di Australia itu. Jadi sambil kita apa tadi meskipun kita dapat yang namanya practical industry project sebelum itu, ya kan? Itu kan kita punya namanya namanya career center juga di kampus di mana perusahaan itu biasanya akan masang misalnya dia lagi butuh anak untuk magang di dia kayak gitu ya. Ini jadi bukan program resmi kuliah gitu kan. Tapi ada tawaran itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan itu diambil kayak gitu. Jadi semakin banyak experience itu yang semakin kita mempermudah bahkan sebelum lulus pun aku punya alumni juga ya sudah dapat kerjaan sebelum dia lulus kayak gitu. Karena dia sudah punya networknya sebelum dia lulus wisuda kayak gitu. Itu yang kita perlu lakukan sih. Oke. Lalu, banyaknya kasus refusal yang saya lihat di TikTok, seberapa besar peluang visa Aussie secara objektif, dan apa langkah konkret yang perlu saya lakukan untuk meminimalkan resiko penolakan? Kayaknya Kak Mertini dan Kak Utami yang bisa lebih jawab ini, tapi aku mungkin sekilas saja. Mungkin kalian perlu juga tadi lihat, tadi Kak Utami dan Kak Martini sudah singgung, kita IA level berapa? Nah, itu level dari Hmm, kampus juga penting ya kan? Kemudian oke. dari segi, Profile student ya, profile student. betul. Jadi teman-teman nanti kalian isi yang namanya GS gitu kan, Genuine Student formulir gitu kan, di mana gitu kita ditanyakan kenapa AIH? Ya kan? Kenapa jurusan itu? Nanti kalau sudah lulus mau kerja apa? Gitu, karirnya apa? Kalian itu juga perlu tahu. Jadi gajinya berapa dan apa namanya? Jangan sampai muluk-muluk. Jadi kayak misalnya kemarin saya sering lihat anak mau ngambil perhotelan contoh ya. Tapi kemudian cita-citanya selalu ditulis saya mau jadi GM. Nah, kan nggak masuk akal selalu fresh graduate langsung jadi GM gitu kan. Jadi itu juga tidak bagus gitu jawabannya. Kemudian juga mesti dibandingkan, oh kenapa nggak Indonesia? Kok di Australia itu juga mesti dijawab juga di lembar itu, begitu kan? Kak Utami sama Kak Martini mungkin. Benar. Jadi profile dari student itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Makanya kalau apalagi soal umur juga ya. Makanya Mm-mm. untuk Australia memang nggak bisa ditawar-tawar kalau soal usia. Jadi yang di atas 30 mungkin nanti boleh diskusi untuk pilihan negara lain. Jangan menyerah dulu, Betul. jangan menyerah. Iya.
Nah, Jangan menyerah dan jangan maksa istilahnya Kak Martini ya ya. benar, benar dan masa kita juga sayang duit kalian ya buat bikin Betul. visa tuh mahal loh ya kan. Udah gitu kalau ketolak tuh sakit hatinya setengah mati. Kecewanya itu loh ya. Udah gitu kena histori penolakan segala macam. Jadi memang harus perhatikan kisi-kisinya ya. Terus dari segi finansial juga karena sekarang kita harus sertakan juga untuk finansialnya ya, Betul. rekening korannya. Mungkin aku Oke. mau nambahin sedikit. Teman-teman Boleh. yang dilihat sama officer itu bukan bukan cuman duit kalian. Kalian mungkin bisa punya uang Betul. banyak ya, mungkin bisa 1 M di rekening, tapi kalian bisa tetap ketolak visanya. Yang dilihat itu adalah logika, tadi udah dibilang ya sama Sisius Tina, logika kenapa kalian harus ambil ini, apalagi buat teman-teman yang usianya mature, kemudian kenapa lu kok baru mau sekolah, usia udah 40 baru mau sekolah, ada apa? Nah, itu semua menimbulkan pertanyaan karena Australia sekarang jauh lebih kompetitif dan ini menghasilkan pasar yang sangat-sangat mature. Aku bilang saat ini itu mereka sangat selektif untuk mengizinkan siapa yang datang ke negara mereka. Kalau kamu mau study, kamu nggak boleh punya rencana apapun untuk tetap stay di Australia. Jangan pernah bilang, oh nanti saya mau kerja di Australia, nanti saya mau jadi permanent resident di Australia. Yes, ada beberapa courses yang memang pathway to permanent resident, tapi alasan kamu study di Australia tidak lantas menjadikan kamu permanent resident. Kamu study untuk kamu dapat ilmunya, untuk kamu mulai global karir kamu, boleh mulai dari Australia, boleh balik ke Indonesia, tapi alasan kamu pulang itu harus jelas. Itu aja dari aku. Betul, karena ini tuh visa student. Kalian bukan mau satu, kalian bukan pakai visa kerja, kalian bukan mau untuk sponsorship ke permanent resident. Mengenai nanti kalian di sana ternyata setelah lulus dapat kerja, and then kalian mungkin getting PR atau apa, itu nanti gitu. Tapi kalau untuk kalian mau ajuin visanya, bener-bener kalian harus genuine. Bener-bener harus genuine showing kalau kalian mau belajar. Hanya belajar, oke? Lalu, tapi jangan khawatir ya untuk visa, aku dan Sis Utami pasti akan guide kalian secara details. Ya kan, Sis? Iya, kita kita Betul. bukan kita bukan gini loh. Kalian apply visa sama kita bukan berarti nggak bisa ketolak juga. Kita juga mengalami penolakan kok di Januari, Februari. Siapa yang nggak ketolak sama Australia? Kayaknya dia nolakin hampir, menurut aku mungkin 80% daripada Ya, daripada aplikan aplikan itu ditolak karena biasanya Australia dia ribet kayak gini kalau mau ada peraturan-peraturan baru, mau ada perubahan, biasanya mereka lebih ketat, lebih strict, dan sekarang peraturan barunya sudah jelas, sudah keluar, setiap orang bisa lihat. Nah, sekarang tugas kita adalah memantaskan diri dengan peraturan baru itu. Kalau terasa terlalu berat, benar, jangan maksa. Udah, leave it, kita tinggalin, cari negara lain. Tapi apa yang ditawarkan sama AIH ini adalah satu yang aku bilang bagus banget buat kalian yang masih muda, fresh grad, bisa ambil S1-nya, kemudian S2 batasan usia sampai berapa ya, sis? 30. 30. 30. Oke, buat Mm-mm. kalian yang under 30 masih bisa ambil S2. Apakah bisa menerima S2 tamatan SMA dengan pengalaman kerja sebagai pengganti ijazah S1? Oke. Jadi untuk yang belum punya S1 itu mau ngambil ke master bisa kita paketkan tadi dengan yang namanya graduate diploma gitu Kak. Jadi kalau misalnya untuk masuk graduate diploma salah satu persyaratannya kita minta kalian mesti punya gelar diploma atau D3 atau D2 D1 pun tidak masalah karena di Australia pun ada diploma yang cuma 1 tahun ya kan. Dan minimal ada 2 tahun pengalaman kerja. Ini persyaratannya kalau kita sudah punya gelar diploma. Kalau lulusan SMA, nah, itu benarnya bisa tapi agak lebih susah karena butuh persetujuan dari dekannya. Gitu. Jadi nanti kalian mesti masukkan pengalaman kerja yang minimal 5 tahun dan di level manajerial. Kayak gitu kalau lulusan SMA. Dan ini nanti bikin CV ya kan. Kemudian disertakan ini penjelasan tadi. Misalnya saya manajer di PTA. Nah itu dijelaskan job desk-nya juga di surat rekomendasi kerja. Dimasukkan ke Kak Utami dan Kak Martini ya kan datanya. Nah, nanti ini dikasih ke AIH kita masukkan ke dekannya dulu. Nah, dekannya baru bilang oke, baru kita bisa terima gitu dengan lulusan SMA. Jadi istilahnya lebih gampang kalau punya diploma sih. ya. Begitu, teman. Oke, oke, kita go to the next questions ya. Kalau master tadi tetap ya Kak online, masuk 1 kali offline per minggu atau tergantung course?
Hmm. Thank you Elisa. Jadi kalau pertanyaan Elisa ini jawabannya sama, baik itu bachelor atau master, tetap sistem perkuliahannya total 8 jam yang dibagi dua tadi, 4 jam online dan 4 jam yang ke kampus. Kayak gitu. Jadi tetap seminggu sekali aja ke kampusnya. Oke. Gitu. Oke, next question we have. Halo Kak, aku umur 17 dan bakal lulus SMK bulan depan. Aku pengen lanjut studi di Australia Institute ini. Izin bertanya syarat ketentuan apa aja? Apakah di Australia ini institut ini menyediakan scholarship? Kalau iya, syarat ketentuannya apa saja? Dan untuk visa studinya butuh uang mengendap berapa? Banyak kali nih pertanyaannya. Ternyata lengkap dari. Iya. Oke. Ais, kalau misalnya aku sarankan juga nanti sudah dalam tahap berikutnya nanti bisa konsul private dengan Kak Utami dan Kak Martini ya kan. Ini karena persyarat apa namanya banyak yang perlu kamu siapkan juga sih Ais gitu. Jadi kalau dari SMK nggak masalah. Tadi kan kamu akan dapat ijazah juga yang ada logonya Garuda itu kan. Tetap nggak apa-apa. Kita juga bisa terima. Kemudian untuk persyaratannya tadi kamu mesti selesai SMK-nya, jadi kelas 12 kamu SMK itu selesai, dapat ijazah. Nilainya sih kita nggak penting kan, karena tadi kita sangat praktikal ya kampusnya. IELTS-nya sama sih. ICE itu kita minta 6,0 untuk bachelor ya kan, jadi itu kamu siapkan. Atau mau TOEFL atau Pearson PTE, nanti Kak Utami sama Kak Utami dan Kak Martini bisa juga sarankan ya kan IELTS atau TOEFL atau Pearson gitu mana yang lebih baik kamu ambil. Kemudian scholarship ada dong. Jadi scholarship kita kalau untuk bachelor saat ini 30% kayak gitu. Nah, ini scholarshipnya kebetulan berdasarkan tahun, teman-teman. Jadi kalau misalnya tahun ini itu 30%, nah untuk tahun depan kita belum tahu berapa persen gitu. Jadi misalnya AIS-nya masuk tahun depan ya kita perlu tunggu dekat-dekat untuk 2027 untuk lihat scholarshipnya berapa persen kayak gitu. Dan untuk master itu yang 15%. Nah, tapi tadi biaya yang sudah aku tunjukkan di layar itu sudah dipotong scholarship-nya sih. Gitu. Oke. Lalu, next question. Nah, untuk tadi bentar ada yang nanya, boleh minta detailnya lagi untuk tuition fee katanya. Oh, boleh. Aku Tapi nggak bilang share. programnya apa. Oh, ini. Jadi kalau misalnya di website kan ada juga sih teman-teman. Nah, ini aku mau liatin sekilas yang informasi tuition fee sudah dipotong scholarship di lembaran khusus. Jadi kalian nanti kalau misalnya pengen eh dapat kopi filenya langsung kontak aja Kak Martini dan Kak Utami ya. Jadi bisa di WhatsApp untuk ini eh, flyer scholarshipnya. Bentar. Nah, ini kalau yang apa 30% scholarship untuk yang bachelor. Ini aku tadi lupa bilang kita intake-nya ada banyak. Jadi kalian nggak perlu tunggu setengah tahun untuk bisa masuk ke kita gitu kan. Misalnya di kampus lain kan cuma Februari, Juli contoh. Kita ada hampir tiap bulan ada. Jadi Februari, Maret, Mei dan sebagainya sampai November ini itu ada kelas baru gitu. Dan ini tuition fee yang sudah dipotong, yang hijau ini yang di highlight ini sudah dipotong scholarship. Yang sebelah kiri itu per subjek atau per unit yang sudah di total sampai 3 tahun itu yang di sebelah kanan pojok sendiri. Nah, kalau yang master Wait, wait, sama wait, juga wait, sih. sis. Oh, sorry, sorry, Itu sorry. tadi 3 tahun Ah, sekitaran 35.000 ya. Berarti setahun itu 12 ribuan dong ya cuman ya. Nggak nyampe. hmm, Nggak nyampe 12 ribu teman-teman. Gila ya, mm-mm. ini higher education harga college. Nah, betul. Gitu. Iya, iya. Oke, oke, lanjut, sis. Thank you. Ini ya sama juga masternya. Jadi tadi cara bacanya total, kemudian per unitnya berapa. Kayak gitu. Ini jangan heran kenapa kok master lebih sedikit lebih mahal ya. Karena kan masternya cuma 2 tahun ya teman-teman. Jadi tadi bachelornya kan 3 tahun. Itu juga perlu dari faktor yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi 2 tahun juga cuma 18 ribu loh, teman-teman. delapan belas Mm-mm. ribu ini murah banget untuk master. Karena terakhir kita ngirim ke Kaplan. Mm-mm. Nggak boleh nyebut itu ya. Nah, Itu 24 ribu. Dan itu kita nyari-nyari master yang affordable. Nah, kita nemunya 24 ribu. Yang lain tuh udah di atas itu gitu. Maaf ya. Nanti di sensor tit gitu. Iya, harus Gak boleh disensor menyebut ini. merek.
Dikasih lagu tadi yang enak gitu. Oh, Gitu, aku stop sharing dulu supaya bisa ngelihat kalian. Oke. oke, lalu tadi udah. Oh ya, mengenai installment itu kira-kira kan ada yang nanya gimana sistemnya Mm-mm. kayak misalnya dibagi setiap bulan kah atau berapa lama gitu. Nah, thank you diingetin karena aku lupa tadi jelasin. Jadi kalau tadi aku ada sekilas pertama tentang AI aku sebutin kita pakai namanya blok model gitu teman. Jadi blok model ini itu kita bagi satu semester itu yang seharusnya 6 bulan ya kan, satu semester ya toh. Nah 6 bulan ini kita benernya kuliah cuma 4 bulan karena sisanya libur ya kan. Nah 4 bulan Siap. ini kita bagi jadi 4 blok gitu. Dalam artinya berarti kan satu blok 1 bulan nih ya toh. Nah 1 bulan ini siswa kita di AIH perlu selesaikan satu mata kuliah. Begitu. Ah, dan pembayarannya juga kita bikin kalian bayarnya per blok. Jadi istilahnya per bulan itu kalian mesti bayar satu mata kuliah. Begitu. Mm-mm. Ya, itu istilah installmentnya tadi. Kalau di kampus lain, nggak bisa. Kalian bayar langsung 4 mata kuliah di depan sebelum semesternya dimulai. Begitu. Oke. Lalu dari Lina untuk master ada program magang juga nggak di semester akhir? Mm-mm, sama. Jadi semua program mesti ambil yang namanya PIP tadi. Nggak itu S1, S2 sama. Oke. Oke, kalau Mm-mm. mau S2 ambil MBA dan sudah dapat sponsor atau funding beasiswa dari perusahaan, itu stepnya untuk mendapatkan LOE-nya gimana ya, offer letternya? Tinggal daftar aja dong ya. Daftar, betul. Langsung serahkan dokumennya ke Kak Utami dan Kak Martini ya. Ya, Mas Bagas nanti langsung itu aja, gas. Udah dapat kan? Nah, Betul. nanti tinggal ini, oke? Nanti DM aku Mas Bagas. Lalu, em, Business Information System berapa tahun, Kak? Yang S1 atau S2 ya? Kakak yang tanya. Untuk yang Ini. bachelornya 3 tahun, BBIS-nya, teman. Kalau misalnya yang MBAS itu 2 tahun aja, masternya gitu. Jadi tergantung S1 atau S2 yang kalian tanyakan. Oke. Terus ada yang nanya nih, kayak S1 usia 22 masih bisa nggak, sis? Oh, masih sedikit sih, Oh, masih bisa sih ya kalau masih apa? coba dulu aja lah ya, walaupun selisih Betul. setahun gitu. Tapi kalau yang Mm-mm. udah usia 24 S1 Oh, susah ya, jangan sis deh. ya? Iya. Hmm, oke. Lalu next, sulit nggak sih cari kerja setelah lulus? Karena saya lihat di SIK rata-rata perusahaan prefer yang sudah PR atau citizen. Hmm. Eh, Teman-teman kan sebenarnya tadi waktu kalian lulus kan kalian bisa apply yang namanya post study itu kan. Itu kan sudah izin kalian mencari kerja di sana selama 2 tahun setelah kalian selesai programnya gitu kan. Nah, jadi ya kalian sudah punya ini izin untuk mencari kerja memang. Jadi perusahaan tidak ada problem sama sekali gitu. Iya, karena itu legal ya. Jadi itu Mm-mm, sudah, maksudnya kalian bisa bersaing dengan bahkan dengan PR gitu loh. mm-mm. Lalu untuk intake-nya bulan apa dan kalau masih di bawah 18 gimana? Intake-nya ada banyak kan nih teman-teman. Jadi mulai dari Januari sampai November ya, hampir Iya, ada tiap itu bulan. ada Mm-mm, hampir tiap bulan nih kalau AIH ini betul. enaknya. Ah, ah. Itu Kalau kelas baru masih ya, di, bukan kita masuk di tengah-tengah, tidak kelas baru. ya, terus kalau masih di bawah 18 gimana, Sis? Oh, mesti 18 saat kita menginjak kaki di Australianya. Jadi bisa daftar, tapi pilih intake-nya bulannya yang kalian sudah Ya, 18 gitu, teman. minimal 18 Ci kalau ini Iya, Aussie nggak bisa. Jadi pilih intake yang udah lewat pas nanti anaknya ini aja lewat 17 berarti lewat ya 18 lah harus. mm-mm. Saat menginjakkan kakinya harus sudah 18 istilahnya di Ya. Australia. Gitu. Nah, tadi ada banyak yang nanya tuition fee, nanti boleh DM aja ya ke Sis Utami atau aku, nanti bisa Mm-mm, detailnya nih, jadi nggak diulang-ulang mm-mm. lagi. Karena beberapa Betul. nanya hal yang sama. Oke. Lalu, bentar, apa ya? Usia udah 35 bisa. Syarat untuk dapat scholarship yang 30% bagaimanakah? Syaratnya tadi LD yang tanya kayak ini. Jadi kok untuk LD ini persyaratannya lihat tahun. Jadi kita nggak lihat kalian harus nilainya bagus atau apa gitu. Nggak harus bikin essay, nggak tidak. Tapi kapan kalian masuknya
Jadi contoh misalnya tahun lalu itu scholarship-nya sama tahun ini. Jadi berdasarkan tahun. Tapi aku nggak bisa janji kalau tahun 2027 juga tetap ada scholarship 30%. Aku nggak bisa bilang begitu. Eh, Gitulah. Jadi berdasarkan tahun Oke, masuk. oke next. Ada mau yang tambahin, Sis? Hmm, aku Enggak. Sis Justina enggak. tadi ada mau tadi aku potong sorry. Nggak tahu kalau mau ngomong lagi kah? Nggak, udah. Oke, lanjut ya. Kalau boleh tahu di AIH ini kebanyakan orang Indo atau campur, maksudnya multicultural gitu kah? Mm-mm. Kita multicultural sih teman dari untuk yang saya kurang tahu pertanyaan tadi siapa yang tanyakan. Tapi jadi kalau misalnya dari segi Asia Tenggara, jadi Southeast Asia, justru Indonesia kita ini belum terlalu banyak di AIH gitu. Jadi jangan sampai kalau sekolah itu orang Indonesia semua ya, kayak Indonesia pindah, kayak nggak tambah lancar Ya, Inggrisnya. Jadi kita belum banyak anak Indonesia gitu. Kalau dari Southeast Asia kita paling banyak dari Filipina memang gitu. oke. Justru Mm-mm. bagus kalian bisa diverse and bisa belajar hal lain gitu. Kalau Mm-mm. udah sampai luar negeri, capek-capek jauh-jauh, masa ngumpulnya sama orang Indo juga sih, ya kan? Biasanya juga teman-teman ini buat sharing aja sih kalau kalian kecepatan di Ya, restoran punya yang orang Indonesia atau toko swalayan mm-mm. orang Indonesia kan lebih pelit ya gajinya ya. Kamar sini ya kan Iya menurut benar. cerita-cerita temanku Iya, oke, gajinya lebih kecil. benar-benar. Next, lulusan SMA bisa langsung ambil S2 dengan cara paket dengan graduate diploma terlebih dahulu kah? Untuk tuition fee-nya berapa? Oke, tadi pertanyaannya lumayan sama jadi mungkin tadi lagi belum Ya, masuk Ming waktu saya iya. jelasin. Kayaknya Jadi mungkin terlambat nih tadi nih. untuk masuk ya. Tadi Untuk deh. Iya, SMA ini bisa tapi tidak gampang gitu, eh, Ming gitu. Jadi kalau misalnya SMA ini butuh persetujuan dari, sorry, lulusan SMA maksudnya, lulusan SMA mesti punya minimal pengalaman 5 tahun di managerial level dan ini nanti diajukan ke dekannya kita dulu. Jadi perlu dosennya bilang, dosen, bukan dekannya bilang oke, baru boleh gitu. Tapi kalau Ming punya diploma atau D3, nah itu bisa nggak butuh dekan setujui, hanya butuh pengalaman kerja 2 tahun aja. Begitu. Pak Lalu Ming ini next. buat anaknya ini Pak Ming. Oh, Pak Ming, Anaknya oke. masih masih SMA. Oke. Oh, oke. Ah, Sip. ah. Lalu next. Misalnya lulus S1 umur 22, kemudian daftar kuliah di sana sambil kerja dengan visa apa ya, WHV atau apa? Lah, ini visa studi, WHV beda. Jadi ini kalian nanti under visa student. Kalau WHV itu kan working holiday visa, itu beda visanya ya. Oke. Lalu sis, tadi ada yang sis Utami, tadi ada yang nanya soal aviation. Kamu mau jawab nggak? Soalnya ini relationnya sama migration ya. Dia bilang, Pertanyaannya saya apa umur sih? 35 tahun, lulusan S1 berkecimpung di dunia aviation, focusing on operation management. Is it possible to take visa for it too and how? Oh, bisa, bisa aja. Tapi kan kalau kayak gini kan assessingnya personal ya. Jadi boleh nanti hubungin aku after webinar untuk ambil personal session. Oh ya teman-teman, personal session sama aku berbayar 500.000 per kali konsul. Setelah konsul nanti bisa tanya-tanya lanjut by WhatsApp. In case memang kalian jatuhnya akan study, semua session sama representative akan gratis. Ya. Oke, sip. Next, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau raise hands gitu untuk tanya langsung? Boleh loh. Atau ada yang ke skip nih pertanyaannya. Kayaknya udah semua sih. Ada Rudi ini angkat tangan, Kak Marlin. Oke, boleh. Go Ya, ahead. selamat malam. Malam. Saat ini lulusan S1, pengalaman sebagai sales B2B ya, bidang teknik. Nah, rencana mau melanjutkan S2 gitu ya. Nah, itu apakah masih bisa mengingat usia baru pensiun, udah 55 nih gitu. Silakan. Kak Utami atau Kak Marlin ini mungkin bisa bantu jawab.
Negara lain sih Pak, jangan Australia, nanti Bapak buang-buang duit. Pasti Oh, visanya oke, oke. terlalu. Kalau Oh, misalnya ada kesempatan di negara lain berarti di ya? negara lain, iya. Negara yang cukup cukup ramah sama mature student itu adalah UK, Kanada, New Zealand. Ketiganya itu cukup ramah. Mungkin yang UK, saya pikir UK lebih affordable daripada eh, New Zealand dan juga Kanada, mengingat uang tunjuknya hanya 28 hari. Oke, oke, siap. Iya, Ya, Mungkin terima kasih. ya mari Pak Pak. Rudi kalau minggu ini kan pekan Australia, kalau setelah Australia pekan apa Kak Utami? Kita ada UK Weeks, tapi itu ada di Nah itu. bulan Mei. Oh, itu Kak Oh bisa ya, ya. dinantikan Pak. Nanti Ya, siap, siap. habis ini berturut-turut itu ada Eropa sih, Eropa sama Malaysia. Eh, Stay tune aja Pak, nanti di sosmed diliatin sosmed saya sama Martini, kita pasti ada announce beberapa sekolahan yang memang ramah sama mature student, karena sebenarnya sih orang Indonesia tuh kadang-kadang cuma butuh akses. Kita nggak kurang skill, karena kadang-kadang satu orang itu bisa ngerjain sampai 10 bahkan 15 pekerjaan. Ini jabatan tuh diborong semua, tapi gajinya ya tetaplah role-nya ngakunya ya mungkin Barang yang ngakunya penting itu cuman ya. admin, tapi semua dikerjain, ya kan? Nah, yang menyedihkan adalah kita tidak punya kebiasaan untuk disertifikasi atas apa pencapaian-pencapaian kita, sehingga kalau kita mau langsung kerja ke luar negeri, standar kita itu nggak pernah masuk meskipun kita ngerti. Oh ya, gue menguasai kok. Kayak misalnya mungkin, oh ada orang yang ngerti data science tapi lewat kursus-kursus kayak gitu. Untuk bisa tembus kerja ke luar negeri, nggak gitu sistemnya. Yang paling mudah adalah kamu masuk dive in into the ecosystem, tapi memang harus melalui study supaya eh, levelnya itu bisa sama. Itu satu-satunya cara. Kenapa kita begitu? Karena kita masih fokus sama MBG. Betul banget. Ups. Aduh, kenapa engkau begitu jujur sih, sis? Nanti ini di-cut ya. Ya, Dikasih jadi lagu lagi juga. ya, jadi banyak nih teman-teman yang tanya, betul banget, kayak bisa nggak sih langsung kerja gitu-gitu. Nah, mungkin ada kendaraannya yaitu kalian harus lewatin skill assessment, tapi itu susah. Jujur itu susah ya. Maksudnya setelah kalian, andai kata kalian dapat itu pun untuk mencari sponsor di sana pun itu juga nggak semudah itu gitu loh. Karena ya sadly but true, kita tuh satu nggak disertifikasi dari Indonesia. Terus kalaupun disertifikasi pun belum tentu berlaku buat di negara mereka itu. Jadi ya di situ makanya kenapa di sini kok harus sekolah segala macam. Ini akses gitu. Anggap aja kalian lagi belajar dan beli aksesnya. Kayak gitu ya. Daripada bayar calo kan 120 juta, petik Nah, dua. benar Iya, itu. betul. Petik Bayar dua calon, tahu-tahu deportasi. bayar calon ratusan juta bisa padahal ya. Oke. Lalu next questions. Kalau ambil master pengalaman teknisi 3 tahun di Jepang, apa bisa Kak? Apa harus 5 tahun jabatan manajer lulusannya SMK? Agak berat nih kayaknya. Eh, maksudnya mau ngambil master di Jepang kayak kan ya? Bukan, maksudnya Oh, dia tuh oh, oke. teknisi. Dia teknisi 3 tahun Oh, di Jepang oh, kerjanya. oke. Ah, oke. Dari Bayu nih. Tapi Ah, lulusannya SMK, kan tadi udah dikasih tahu sama oh, Sis juga. iya. Kalau Nggak bisa. bagusnya minimal ada D1 gitu Bayu kalian. belum Mm-mm, bisa, Bayu. Aku betul. tahu profilnya Iya. Bayu. Bayu belum bisa. Mm-mm. Ambil S1, tapi usianya Bayu berapa ya? Lupa aku. Mungkin nanti bisa kali, soalnya AIH ini menarik karena visanya 100% ya. Mm-mm. Selektif banget dia. Iya, iya. Oke. Any questions yang mau raise hands? Kita masih kasih kesempatan untuk bertanya secara langsung. Atau jangan sudah pada tertidur. Aduh, tolong dong, jangan ada yang tanya kayak gini dong, dana talangan. Teman-teman Aduh. ada student loan sebenarnya, tapi bukan Mm-mm. untuk Australia. Student Ya, loan itu ada, Australia nggak bisa. ya ada untuk Kanada dan Amerika. Cuman
syarat kalian untuk mendapatkan student loan itu juga pasti ada LOA, ada IELTS dan lain-lain. Atau kalau mau lebih gampang dari student loan. Kalau student loan kan itu kan sesuatu yang masih harus kalian bayar, ya. Ada beberapa yang kayak Empower Financing, Prodigy itu student loan. Dan mereka memang bagi-bagi, yaitu bagian dari NGO-nya mereka, gue nggak ngerti lah. Pokoknya bisnisnya begitu student loan. Tapi kalau kalian mau gratis, nggak usah dibayar, kalian bisa ikut kok LPDP. Aiha nih bagian dari LPDP nggak, sis? Ada ikut nggak? Kalau LPDP itu kebetulan dia pilih yang ini Uni ya? negeri. Oh, Nah, oke. eh. Ya. Ya, negeri dia. Uninya Jadi, uni negeri. kalian bisa ikut LPDP, bisa ikut AAS untuk Australia, dan ada banyak banget sebenarnya scholarship lainnya. Inggris punya Chevening, kemudian Amerika punya Fulbright ya. Jadi kemarin juga ada yang ngobrol sama saya, mereka punya dia sudah ikut 18 scholarship, bayangin. Tapi nggak ada satupun yang lolos. Gitu. Jadi kalau memang kalian mau ikutan scholarship, kalau mau gratis ya scholarship. Scholarship itu standarnya tinggi karena semua orang ngelamar, jadinya sangat selektif, Mm-mm. ya kan? Tapi kalau misalnya kalian bilang, aduh, aku scholarship nggak bisa, duit juga nggak ada, kalian bisa mulai dengan apa yang ada. Cari yang paling affordable, paling dekat dengan profil kalian. Mungkin eh kita ada Vietnam juga. Vietnam tuh murah, cuman sekitar 2.200. Kemarin si Martini juga baru dari Vietnam dan sangat aman. Ada program 4 bulan, ada program 2 tahun. Pokoknya gini deh, matanya tuh jangan cuman satu bidang ini terus nggak ada jalan, berhenti berusaha. Ayo semangat karena ada banyak yang bisa kita lakukan bersama, tapi kalian harus upgrade diri, nggak ada pilihan lain. Yes. Banyak nih yang mengeluh, wah usia saya udah nggak bisa. Nah, baru dibahas. Ke negara lain, dunia luas, nggak cuma Australia, baby. Tinggal Kenapa tunggu harus stuck pekannya di ya. sini? Maksudnya, kalau kalian punya potensi ternyata di negara lain kalian lebih bisa, dan itu sesuai dengan profil kalian, why not gitu loh. Kenapa kalian harus Betul. paksa? Yang ujung-ujungnya kalian buang waktu, buang dana, belum lagi nanti ketipu yang calo mungkin bilang, oh bisa, bisa gitu. Cuma penipu ternyata gitu. Karena memang nggak bisa. Australia nggak bisa ditawar-tawar seperti itu. Kita kalau misalnya Australia bisa dan policies-nya lebih gampang, ya senang-senang aja dong ya sis ya. Betul. Kita yang Makin happy ya. banyak, makin banyak student yang masuk gitu. Susahnya itu karena memang policies-nya udah begini dari sananya. Jadi kita juga nggak bisa apa-apa. Kita juga nggak mau kalian buang uang. Kan hari Mm-mm. gini cari duit susah sekali ya. Jadi benar-benar kita strict nggak bisa itu bukan karena kita menyusah-nyusahkan kalian, tapi justru kita mau justru Bantu saya ya. nah, bisa kok diskusi sama aku atau si Sutami untuk peluang negara lain masih banyak, tenang. Betul. Dan ingat kata si Sutami tadi bilang mata terbuka untuk peluang lainnya. Ingat kan ada pepatah ketika kita benar-benar membuka hati itu bisa terjadi peluang. Tapi ketika kita menutup mata, bahkan peluang di depan mata pun kita nggak lihat gitu loh. Pokoknya Pastinya. kalau kalau ada pintu ketutup, lu cari Pintu jendela. doang yang terbuka Nah, ya. jendelanya ketutup, lu bangun jendela sendiri. Jangan ribet jadi orang. Langsung Yes, benar. pokoknya. Gimana caranya? Buatlah peluangnya. Mm-mm. Oke, lalu Jeffrey. Aku umur 21 lagi semester 8 jurusan data science, cuman ada experience internship 1 tahun. Kalau mau kerja white collar di Aussie itu apakah possible untuk sekarang? Tidak, harus sekolah ya. Karena kalian aku mau sedikit share juga biasanya yang dibilang pengalaman di Australia itu adalah Australian experience gitu. Jadi Hmm, kan sering kalian sudah punya berapa 10 tahun kayak 10 15 tahun kayak tapi itu pengalaman di mana. Jadi mereka biasanya minta Australian experience gitu. Jadi kan kayak typical customer Australia atau meskipun ini apa partner perusahaan kalian itu kan orang Australia atau di bisnis Australia ya kan makanya mereka otomatis minta Australian experience gitu teman. yes, makanya kenapa mereka butuh Australian skill atau lulusan dari sana, karena kalian akan diajarin dulu kan SOP-nya mereka beda guys dengan kita di sini gitu. Oke. Lalu em, ada pertanyaan lain kah? Kalau mau raise hands mungkin kita masih kasih kesempatan. Berapa menit lagi sih waktu kita punya?
Bebas sih, tapi kalau Hmm. udah nggak ada pertanyaan sepertinya udah terjawab, kita bisa tutup closing statement. Mm-mm. Pikir informasi udah banyak juga sih sebenarnya. Oke, closing statement dari Sis Justina dulu. Aku mau sekali lagi terima kasih untuk Kak Utami sama Kak Martini buat kesempatan malam ini ya berbagi sharing ke kalian semua. Dan tadi ingat kalau skill yang tadi kita sharing hari ini itu tidak hanya berlaku di Australia tapi juga berlaku secara global. Begitu aja sih. Semoga kita bisa berjumpa lagi soon di Australia. Terima kasih. Oke, sip. Next, Sis Oke, Utami. teman-teman, tadi kita udah bahas ya, ada 3 pekerjaan. Aku ambil conclusion di sini, ada 3 pekerjaan. Data analytics, kemudian ada cyber security, dan juga ada project management. Semua gajinya di atas 100.000. Tapi tetap untuk menuju 100.000 ini nggak mudah. Kita mesti melakukan sesuatu, yaitu ketok dulu pintunya Australia. Kalau kalian mau ke Australia, mulailah dengan jalan yang tepat. AIH adalah salah satu jalan. Ya, tadi batasan usianya 21 tahun ke bawah untuk S1 dan 30 tahun ke bawah untuk S2. Aku happy banget ngedengar bahwa eh, apa yang AIH lakukan ya, maksudnya bikin sistem pembayaran by block, kemudian eh, itu menjadikan beban studi itu tidak berat secara finansial maupun secara pikiran. Kalau kita di negeri orang, kita harus juga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul. Biasanya otak ini jadi super busy karena harus memenuhi hidup, mungkin juga harus ada yang kirim uang ke keluarga. Nah, teman-teman dengan adanya payment per block ini sangat ringan menurut aku. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus kejar IELTS minimal 6, kemudian bidik salah satu bidang yang kalian mau. Nggak pernah ada kata terlambat, karena mungkin aja kalian nggak berakhir di Australia, tapi cyber security dan semua tadi yang disebutin ya, project management dan business analytics itu adalah bidang yang in demand di dunia. Kalian tahu aku banyak sekali bicara mengenai karir global dan saat ini dunia sedang ke sana. Jadi untuk kalian dunia akan terbagi dua ya teman-teman ya. Mereka yang mengerti teknologi dan mereka yang tidak mengerti teknologi. Kalau kalian nggak ambil momennya, ini sekarang istilah kita tuh lagi kena gelombang wave. Ada wave yang tiba-tiba datang, brep. Nah, kalau kalian ambil momennya, kalian bisa ikut naik di gelombang itu dan kalian bisa lebih smooth perjalanannya ke depan. Nah, kalau misalnya kita nggak ngerti, berarti kita akan menjadi jenis yang dikendalikan oleh teknologi itu. Jadi tinggal kalian pilih, kalian mau dikendalikan oleh teknologi atau kalian mau mengendalikan, jadi bagian dari yang mengendalikan teknologi itu. Gitu aja. Terima kasih. Sis Martini. Oh, aku mau ngomong apa? Sudah kamu borong semua, sayang. Jadi aku nggak akan ngomong apa-apa lagi, tapi Aiha keren banget, bagus banget, dan juga terjangkau. Visa approval-nya juga bagus ya rate-nya. Nah, sekarang aku mau ngajak foto aja. Oke. Ya, kita foto bareng-bareng ya. Wait. Hmm, Kita buka galerinya ya. 1, 2, 3. Wait. Oke, Uh, pada nyalain kamera, Kak. ya. tunggu, say. Tunggu. Ya. Lu mau foto juga dari dirimu biar kita ada double documentation. Enggak, lu aja udah nanti lu share ke gua. Oke. Terus udah gitu satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you banget Thank teman-teman. you. Sis Justina, udah sampai Thank you malam hari. semuanya. Thank you. Untuk diskusi lebih lanjut nanti bisa hubungin Sis Utami atau aku. Oke, thanks and Oke, see you again in Sampai our jumpa. next webinar. Ya, bye. pantengin terus Bye-bye. sosmed kita untuk update-nya. Oke, Oh ya, bye-bye. lupa. Besok Iya. kita akan ada webinar bareng dengan Ironwood, Sekolah Petik Buah. Tadi yang dapat broadcast pasti udah dapat linknya, tinggal daftar aja seperti biasa. Nanti link akan dikirim by email. Terima kasih semuanya. Bye. Oke, Bye. bye-bye.